Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Faisal dari kelas akuntansi 4 akan mempresentasikan tugas dari pengantar ekonomi syariah, yaitu tentang fungsi uang dalam Islam. Pengertian uang dalam Islam. Amanah. Uang adalah amanah dari Allah dan yang harus digunakan dengan cara yang baik. Syarat sahnya uang. Uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam. Fungsi uang. Uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpanan. Peran uang dalam kehidupan. Yang pertama, berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Yang kedua, membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan bantuan kaum miskin. Yang ketiga, membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan kemungkinan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, bersedekah dan berinfak. Saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua, bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, manajemen waktu. Waktu adalah uang. Oleh karena itu, harus dikelola secara baik agar tidak terbuang sia-sia. Hukum riba dalam Islam. Yang pertama, pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Yang kedua, jenis riba. Riba ada dua jenis. Yang pertama, riba an-nasyah atau riba yang diambil dari pinjaman. Yang kedua, riba al-fadl atau riba dalam perdagangan. Yang ketiga, akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya besar. Pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama, membuat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Pastikan uang dikeluarkan tidak melampaui batas anggaran. Yang kedua, avoid impulsive buying. Belilah barang yang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Yang ketiga, investasi yang baik. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan. Yang keempat, bayar utang tepat waktu. Bayarlah utang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum, karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Yang ketiga, cara lain menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal bermanfaat seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang yang dalam keadaan sulit. Taktik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama, kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam. Yang kedua, kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga, alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat dan perbaikan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Hanya itulah yang dapat saya presentasikan. Pada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.